Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Nurini Ade. Saya dari kelas MJ701 dengan prodi Manajemen PJJ S1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya untuk mata kuliah Manajemen Strategi yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Strategi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam menghadapi persaingan dan era globalisasi. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai masalah atau fokus yang terjadi dalam penerapan manajemen strategi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, PT Indofood menghadapi berbagai tantangan bisnis yang cukup kompleks. Tantangan pertama yaitu persaingan industri yang semakin ketat, baik dari perusahaan lokal maupun perusahaan internasional yang menawarkan produk sejenis. Selain itu, terdapat perubahan kebutuhan dan selera konsumen yang saat ini semakin memperhatikan kualitas, kesehatan, dan juga inovasi produk. Ino- Indofood juga menghadapi fluktuasi harga bahan baku yang dapat mengaruhi biaya produksi serta perkembangan teknologi yang semakin cepat, sehingga perusahaan harus harus cepat terus beradaptasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis situasi secara tepat sebelum menentukan strategi yang akan diterapkan. Lalu selanjutnya, bagaimana sistem manajemen strategi dapat berjalan secara efektif? Manajemen strategi akan berjalan dengan baik apabila perusahaan memiliki sistem yang mampu menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi strategi secara berkelanjutan. Beberapa faktor yang mendukung efektivitas manajemen strategi yaitu adanya visi dan misi yang jelas sebagai pedoman perusahaan, analisis lingkungan secara berkala, komunikasi yang baik antar divisi, dan juga evaluasi kinerja secara rutin yang digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi yang telah diterapkan. Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat lebih mudah mencapai tujuan untuk jangka panjang. Lalu selanjutnya, perumusan mengenai strategi. Perumusan strategi merupakan proses menentukan arahan perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Adapun visi dan misi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Visi Indofood Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan total food solution yang terkemuka. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan memiliki beberapa misi, yaitu menyediakan produk pangan berkualitas, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, juga menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Adapun tujuan perusahaan adalah meningkatkan pertumbuhan bisnis, memperluas pangsa pasar, mempertahankan kepuasan pelanggan, juga meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indofood juga menerapkan strategi seperti inovasi produk, penguatan distribusi, efisiensi operasional, juga pemanfaatan teknologi modern. Lalu selanjutnya yaitu faktor internal yang ada pada perusahaan. Merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat memengaruhi keberhasilan strategi. Kekuatan atau strength yang dimiliki Indofood antara lain yaitu merek merek yang kuat seperti Indomie yang telah dikenal luas oleh masyarakat, jaringan distribusi yang luas juga, lalu kondisi keuangan yang stabil, serta SDM yang kompeten. Dari kekuatan tersebut ada juga kelemahan, yaitu ketergantungan terhadap beberapa bahan baku dan juga kompleksitas
pengolahan banyak lini bisnis. Contohnya, ketika perusahaan ingin meluncurkan produk baru, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, dana yang tersedia, serta kemampuan distribusi yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu selanjutnya eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Peluang peluang atau opportunity yang ada pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini yaitu pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, peningkatan kebutuhan produk makanan siap saji, perkembangan teknologi digital, peluang ekspor ke pasar internasional. Ada juga ancamannya atau threats, yaitu persaingan yang semakin ketat, perubahan regulasi pemerintah, kenaikan harga bahan baku, dan juga perubahan preferensi konsumen. Contohnya, meningkatnya tren makanan sehat mendorong Indofood juga untuk mengembangkan produk yang lebih sehat agar tetap diminati oleh konsumen. Lalu selanjutnya implementasi strategi. Setelah strategi dirumuskan, perusahaan harus mengimplementasikannya dalam bentuk program kerja nyata. Program kerja nyata yang dilakukan oleh Indofood meliputi melakukan inovasi produk secara berkelanjutan, memperluas jaringan distribusi, mengembangkan teknologi produksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan juga memperkuat promosi dan juga pemasaran digital. Melalui program tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mempertahankan posisi sebagai salah satu pemimpin pasar di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu menjelaskan menjelaskan bagaimana Indofood membangun sistem manajemen strategi untuk menghadapi masa depan di era globalisasi, yaitu strategi jangka panjangnya. Globalisasi menyebabkan persaingan bisnis menjadi semakin luas dan kompleks. Oleh karena itu, perusahaan harus membangun sistem manajemen strategi yang adaptif dan juga inovatif. Strategi yang dilakukan oleh Indofood yaitu mengembangkan inovasi produk sesuai kebutuhan pasar, memanfaatkan teknologi digital dalam operasional perusahaan, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, memperluas pasar internasional, menjaga kualitas produk sesuai standar global. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mempertahankan daya saing dan menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Lalu selanjutnya evaluasi strategi. Evaluasi strategi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan perusahaan telah mencapai atau masih memerlukan perbaikan. Langkah yang dilakukan perusahaan yaitu melakukan evaluasi kinerja secara berkala, menganalisis pencapaian target perusahaan, mengidentifikasi hambatan yang muncul, melakukan perbaikan strategi apabila diperlukan, lalu juga menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan bisnis. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, perusahaan dapat memperbaiki kelemahan, meningkatkan efektivitas strategi, serta mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada daftar pustaka yang dimana ini adalah sumber-sumber yang saya ambil untuk mengerjakan tugas akhir semester pada mata kuliah manajemen strategi. Lalu selanjutnya yaitu daftar riwayat hidup saya yang meliputi biodata-data diri, latar belakang pendidikan, juga kemampuan yang saya miliki. Seperti pada biodata diri yaitu ada nama lengkap, dan tempat lah tanggal dan juga tempat lahir, jenis kelamin, alamat, agama, hobi dan juga nomor telepon. Lalu ada latar belakang pendidikan saya mulai dari SD hingga saat ini saya menjalankan studi S1. Lalu ada juga kemampuan saya pada di pada bidang administrasi untuk mengolah administrasi, mengoperasikan komputer dan juga eh, Microsoft Office, lalu juga komunikatif. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata
tahu ucapan yang saya sampaikan, kesalahan-kesalahan. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.